Memaku adalah salah satu pekerjaan yang hampir semua orang pernah melakukannya dan itu sangat mudah sekali. Tapi banyak sekali juga yang belum tahu cara menggunakannya yang benar dan juga beberapa fungsi rahasia dari paku yang sering sekali kita gunakan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi 15 fungsi rahasia dari paku yang sering sekali kita gunakan. Tips yang pertama, teman-teman bisa mengoleskan sabun pada bagian paku. Jadi berfungsi sebagai pelicin. Ketika supaya kita memaku ke bagian kayu yang keras, pakunya tidak mudah bengkok dan menancap dengan sempurna. Tips nomor 2, selain sabun batang, teman-teman juga bisa menggunakan plastik bekas yang tipis. Tinggal disobek saja ukuran kecil, lalu digulungkan ke bagian pakunya. Jadi cara ini bisa membuat paku menancap dengan sangat mudah dan bisa membuat pakunya tidak mudah bengkok. Tips nomor 3, sering sekali ketika kita memaku kayu yang ukuran kecil, pada bagian pinggirnya kayu tersebut pasti akan pecah. Masalah seperti itu sering terjadi dikarenakan ukuran kayunya terlalu kecil dan juga tekanannya terlalu besar. Nah, untuk mengantisipasinya, teman-teman bisa memotong pada bagian ujung paku yang lancip. Jadi kita bikin sedikit tumpul. Cara ini bisa mengantisipasi agar kayunya tidak mudah pecah. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat ide kreatif kali ini juga bisa ditulis di komentar. Karena saran dan juga kritik dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Tips nomor 4, sering sekali kita memaku di area yang sempit atau mungkin ada benda lain yang menghalangi sehingga kita tidak bisa mengayunkan palu dengan maksimal. Nah, untuk mengantisipasinya, teman-teman bisa menggunakan batang besi yang pipih. Ukurannya pun bebas ya, tinggal kita taruh saja pada bagian atas pakunya. Lalu kita pukul bagian besinya, teman-teman. Jadi cara ini bisa membantu paku menancap dengan sempurna. Nah, untuk tips yang kelima, teman-teman, sering sekali ketika kita melakukan pekerjaan di luar ruangan, memaku di atap rumah, kemudian di tempat-tempat yang tinggi, alat yang kita pergunakan untuk tempat paku biasanya hanya plastik saja seperti ini. Dan ini sangat berbahaya sekali dikarenakan paku itu ujungnya lancip ya, seperti ini, sehingga bisa menembus pada bagian plastik seperti ini. Jadi ini sangat berbahaya kalau misalkan pakunya jatuh, bisa mengenai teman-teman yang ada di bawah. Nah, untuk cara mengantisipasinya, kita bisa menggunakan batang daun pisang, bukan pisangnya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah batang daun pisang ya. Pada bagian ujungnya saya tambahkan tali, jadi seperti gantungan seperti ini. Kemudian pakunya tinggal kita tancapkan satu persatu seperti ini. Ini akan menjadi jauh lebih mudah ketika kita mengambil maupun membawanya, teman-teman. Ini bisa muat banyak ya, bisa memutar. Jadi nanti untuk cara penggunaannya, tinggal kita gantungkan saja di leher. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini akan membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah ketika kita memaku di atas, misalkan di atap maupun di tempat-tempat yang tinggi. Tips nomor 6, sering sekali ketika kita memaku kayu, terkadang kita salah tempat untuk memaku. Nah, ketika ingin melepaskan paku tersebut, kita merasa kesusahan. Padahal bagian palunya sudah ada semacam alat untuk melepaskannya. Tapi jangan khawatir, caranya kita tinggal menambahkan balok kecil pada bagian bawah palu, jadi sebagai alat pengungkit, supaya melepaskannya dengan sangat mudah. Jadi tinggal kita ganjal saja dengan menggunakan kayu yang kecil. Tips nomor 7, kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai balok kecil, bisa melepaskan paku yang sudah tertancap dengan cara kita lepas ke arah samping, bukan ke arah belakang. Metode ini sangat ampuh melepaskan paku-paku yang sudah terlanjur menancap. Tips nomor 8, ketika kita ingin memaku tembok biasanya harus menggunakan paku beton. Nah, kalau misalkan di rumah hanya mempunyai paku biasa, jangan khawatir, kita tetap bisa memaku di tembok dengan menggunakan paku biasa. Caranya tinggal kita potong pada bagian ujungnya yang runcing, kita bikin sedikit tumpul agar mudah menancap ke bagian tembok. Jadi bisa menjadi alternatif pengganti paku beton darurat. Tips nomor 9, sering sekali kita merasa kesusahan ketika ingin memaku paku dengan posisi miring. Nah, sebenarnya caranya simpel sekali, teman-teman. Tinggal kita paku terlebih dahulu dengan posisi lurus, lalu kita bengkokkan dengan menggunakan jari tangan.
Kemudian tinggal kita pukul kembali dengan menggunakan palu. Cara ini bisa mengantisipasi agar pakunya bisa menancap dengan posisi miring. Tips nomor 10, sering sekali ketika kita memaku, terkadang tanpa sengaja jari tangan kita pun kena palu yang kita pergunakan. Nah, hal tersebut bisa kita antisipasi dengan menggunakan alternatif sederhana. Kita bisa menggunakan tutup toples bekas yang sudah tidak terpakai, pakunya tinggal kita tancapkan saja ke bagian tutup toples tersebut. Jadi tutup toples tersebut sebagai pegangan kita agar tangan kita tidak terkena pukulan palu. Atau bisa menggunakan botol bekas pun juga bisa. Tips nomor 11, ketika kita memaku kayu, biasanya pada bagian permukaan kayu akan terdapat bekas dari pukulan palu yang kita pergunakan. Nah, untuk mengantisipasi agar permukaan kayunya tetap bersih, teman-teman bisa menggunakan lakban terlebih dahulu. Kita taruh lakbannya ke bagian permukaan kayu yang ingin kita paku. Cara ini bisa mengantisipasi agar permukaan kayu tetap bersih, rapi, tidak terkena pukulan dari palu yang kita gunakan. Untuk tips yang ke-12, terkadang kita merasa kesusahan untuk mengambil paku-paku yang berserakan. Nah, di sini teman-teman bisa memodifikasi palu yang kita pergunakan. Tinggal tambahkan double tip pada bagian ujung pegangan, lalu kita tambahkan magnet. Jadi fungsinya supaya kita lebih mudah untuk mengambil paku-paku yang berserakan. Untuk magnet ini bisa menggunakan double tip maupun bisa kita lem pada bagian gagang palu yang kita pergunakan. Ke-13, sering sekali kita menggunakan paku itu sebagai alat gantungan. Kita tancapkan ke tembok maupun ke kayu seperti ini. Nah, semakin lama paku yang kita pergunakan, maka dia akan berkarat seperti ini ya teman-teman. Otomatis barang-barang yang kita gantungkan dia akan terkena karat seperti ini. Nah, untuk mengantisipasinya supaya kita tidak menggunakan, maksudnya tidak mengganti yang baru, di sini kita bisa memanfaatkan dari barang bekas, yaitu sedotan. Nah, sedotan ini tinggal kita masukkan saja ke bagian paku seperti ini. Jadi supaya lebih hemat, kita tidak membeli paku yang baru. Nah, ini sudah pas sekali ya. Lalu tinggal kita potong saja. Nah, seperti ini ya sebagai contoh. Jadi jauh lebih aman, kita tidak perlu mengganti, dan ini masih bisa kita pergunakan. Nah, untuk fungsi yang ke-14, sering sekali ketika kita memotong kayu, terkadang gergaji yang kita pergunakan itu sering sekali terjepit. Hal seperti itu dikarenakan mata gergajinya setelannya sudah berubah. Nah, paku yang kita punya di rumah bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki mata gergaji yang setelannya sudah berubah. Tinggal kita potong saja pada bagian ujungnya lalu kita coak. Nah, paku yang kita pergunakan ini lumayan bahannya terbuat dari besi ya, jadi lumayan keras, bisa kita manfaatkan untuk menyetel pada bagian mata gergaji sehingga gergaji yang kita pergunakan bisa lancar kita pergunakan untuk memotong kayu. Nah, fungsi yang ke-15 teman-teman, paku ini bisa kita manfaatkan sebagai obeng darurat kalau misalkan di rumah teman-teman tidak mempunyai obeng. Sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin melepaskan sekrup atau baut yang ukurannya kecil seperti ini, padahal di rumah mempunyai obeng yang besar, kita bisa menggunakan paku. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini bisa menjadi alternatif darurat. Nah, sangat cocok sekali teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide-ide rahasia ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide rahasia ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.